Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan codingan terakhir pertemuan 10 beserta tips project akhir tugas besar Grafcom, praktikum Grafcom saya tahun lalu beserta tips and trick dari praktikum Grafcom ya. Oke, pertama ini dulu ya, kita akan menjelaskan codingan ke-10. Saya akan menjelaskan hanya bagian yang belum pernah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, yang pertama susun vektor berarti ini struct, pembentukan struct di tiga variabel kostum sendiri yang bisa menampung 3 variabel, 3 tipe data. Terus ini adalah koordinat sumber cahaya. Konfigurasi cahaya, ini konfigurasi rotasi buat nanti di idle, nanti akan dijelaskan. Ini koordinat sumber cahaya, ini titik normal sebuah plane astral ya untuk proyeksinya. Ini elevasi tinggi sebuah koordinat lantainya. Ini kalau digambarkan itu kalau yang L itu koordinatnya. Jadi misalkan ini ada koordinat 3 dimensi, ini Z, X, Y. Misalkan kalau yang L itu titik sumber cahayanya ya. Nah ini yang L nya, yang L ini titik koordinat sumber cahaya. Terus misalkan kalau di sini sih di 80 Y ya, 80 Y. Pasti di sekitar sini ya, sekitar sini. Tapi ya terus kan untuk penggambaran visualisasi ini kita gambarkan saja di sana. Terus N itu titik normalnya sebuah lantai, itu tergantung dari E nya. Misalkan gini, kita lihat dulu E nya, E nya elevasi negatif 60 Y, ini Y berarti negatif 60 berarti di sekitar sini ya. Nah ini ada lantai tuh, ada ini yang ini intinya lantai ya, karena dalam contoh ini tuh si itunya apa saja, si L nya berada di sebelah sini, itu L ya, ini yang nggak usah percaya, hanya 80 Y ya, dan E nya itu di sini sekitar negatif 60 Y. Nah ini cahaya akan menerangi ya, terus si bangunnya akan berada di sebelah sini kan, akan memproyeksikan sebuah bayangan ya di sebelah sini gitu. Nah untuk menentukan titik normalnya kita harus lihat si E nya itu cenderung ke arah mana gitu. Ini kan cenderung ke arah Y negatif, berarti di sininya Y nya negatif 1. Jikalau misalkan ininya E nya itu berada di posisi apa ya, posisi negatif Z atau positif Z, misalkan jadi 60 Z ya yang di sini, Z-nya 60 selain itu 0, pasti E-nya jadi 1, ininya jadi 1. Itu sih yang harus disesuaikan. Nah, terus ini yang gambar teko. Nah, ini variabel ini kan kepake di pseudo projection untuk membuat bayangan.
Jadi shadow projection ini sebenarnya transformasi biasa seperti layaknya translasi, rotasi, dan skalasi gitu lagi ya. Namun ini tuh lebih spesifik gitu, lebih spesifik. Kalau misalkan kita GL translate itu kan setiap parameternya itu udah si matriksnya langsung dibuatkan secara otomatis gitu oleh si kodenya. Kita cuma masukin parameter translasi terhadap nilai berapa, rotasi terhadap sumbu apa, dan lain sebagainya. Nanti matriksnya dibikin sendiri oleh sama si codingannya si komputernya. Namun kalau ini tuh beda lagi. Jadi si matriksnya ditentukan secara spesifik gitu oleh kitanya. Jadi sebenarnya perintah kayak GL translate F terus titik berapa itu sebenarnya itu setara dengan proyeksi matriks yang aktif sekarang itu dikali matriks yang udah dibikinin. Anggap ini matriks ya. Anggap matriks ini aja. Anggap itu matriks dan ada nilainya berapa ya, nilai matriks berapa. Dan untuk GL translate ini nilai matriksnya udah ditentuin sama si codingannya. Itu kalau GL translate. Kalau GL multimatrix, GL multimatrix, nah itu sama kayak ini. Sama aja matriks ini, namun si ininya, si matriksnya itu ditentuin sama kita ya, ditentukan oleh kita. Itu fungsi GL mod ML. Kalau ini ditentukan oleh kita lewat parameternya aja ya, parameter GL transformasi itu, dan dibuat otomatis oleh programnya. Itu sih bedanya. Nah, untuk contoh ini, contoh codingan GL shadow projection ditentukan sama kitanya ini lewat mat yang matriks ini ya, mat 048241. Nah itu nilai-nilai matriksnya ya. Misalkan di sini mat 0, mat 1, mat 2, dan lain sebagainya. Dan codingannya ditentukan oleh fungsi yang kita buat ini ya, atau yang tercantum di sini. Nah, fungsi transformasi ini tuh mengubah objek 3 dimensi jadi 2 dimensi sih intinya. Jadi kalau diibaratkan misalkan ini ada sebuah objek nih ya, ada sebuah koordinat ya, koordinat misalkan kita ada kubus. Nah, kubus ini diproyeksikan secara 2 dimensi ke bawahnya, jadi mungkin kayak seperti ini. Itu jadi mengubah 3D menjadi 2D ya, karena bayangan juga kan 2D.
3 dimensi ke 2 dimensi. Itu salah satu kegunaan shadow projection ini, menggunakan dan tentunya menggunakan parameter yang tadi ini ya. Terus ini cahaya, nah ini membuat bidang datarnya, si tanahnya ya, si lantainya. Nah ini lu ada idle RX area itu dipakai buat rotasi, lihat ya, rotasi. Jadi ketika dia running bisa dilihat si gambar yang dibuatnya, misalkan kalau di sini teko itu berputar-putar. Nah putar-putarnya itu pakai RX ya, RX area. Nah gimana caranya biar caranya dia rotasi terus-menerus tanpa henti itu ya pakai idle ya. Jadi nilai parameter di idle-nya akan terus berubah. Nah, apa sih gunaan idle-nya itu? Ya ini ya, dipanggil di load idle, func idle, atau ya ini nama fungsinya itu. Nah, ya fungsinya tadi, selama program berjalan, perintah ini akan terus dieksekusi di background codingannya tanpa henti ya, nonstop. Itu sih fungsi dari idle. Jadi kalau misalkan ada fungsi transformasi itu berarti kalau translasi gitu ya, nilai parameter yang menunjukkan translasi, berarti itu artinya setiap detik di background tuh translasinya, kalau nilai parameter translasi berubah, dan berarti si objeknya akan terus menerus maju ya tanpa henti, tanpa kita kontrol. Itu salah satu fungsi idle. Oke, itu untuk penjelasan codingan ke-10 yang belum dijelaskan. Selanjutnya kita akan ke tips and trick. Tips and trick sama codingan saya tahun lalu. Ya, ini adalah codingan kelompok saya tahun lalu. Kalian bisa melihatnya, saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Saya juga menggunakan fungsi yang tadi diajarkan di pertemuan 10. Intinya saya membuat kereta api Thomas ya. Nah, ini keretanya. Ada pohon, ada bangunan kubus, ada gunung juga, dan masih banyak lagi bayangannya juga. Ada teko ya, terus ada asap keretanya, ada gunung, rel, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian boleh lihat codingannya. Saya sudah tambahkan komenan untuk kalian mengetahuinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini tipsnya itu sebelum, kan karena tadi ya si keretanya terbuat dari beberapa poligon kereta, poligon bagian. Jadi misalkan kotak itu dari persegi dan ditata sedemikian rupa sehingga terstruktur gitu ya. Nah, itu sebenarnya divisualisasikan, didesain terlebih dahulu di dalam GeoGebra ya. Kalau kalian ingat, ini GeoGebra. Nah, kalau kalian mendesain sebuah objek, bisa ya, misalkan misalkan visualisasinya kita bikin persegi,
Terus kita bisa bikin gunain polygon di sini misalkan. Terus A dengan tulis fungsinya polygon. Oke. Terus di A polygon. Terus gunain titik-titik yang tadi kita deklarasikan. Ini kebikin kan otomatis persegi. Tentuin koordinatnya, terus gambar poligonnya. Nanti kalau ingin menyimpan progres hasil desain bisa download export sebagai GGB misalnya, GGB file. Dan nanti ketika membutuhkan lagi gitu ya, ketika dibutuhkan lagi misalnya kita refresh saja dan ingin melihat kembalinya, tinggal drag aja, langsung ada ya. Nah, kelompok saya juga dulunya sama, membuat keretanya itu di drag terlebih dahulu di desain terlebih dahulu di GeoGebra. Nah, misalkan ini ya, saya ada desainnya, desain keretanya, tinggal tarik aja. Nah, dilihat ya, saya desain, saya tentuin kayak setiap koordinatnya satu persatu, kaca F, lalu disatuin itu semuanya, ikon dan sebagainya, disatuin dalam poligon, luas garis, bola ya, buat asap gitu dan sebagainya. Kalian mulai pelajari sendiri sih. Nah, dan apabila sudah didesain gitu ya semuanya, koordinat, gambar poligonnya dan lain sebagainya, kalian boleh tadi ya terapin ke codingan ini. Semuanya terapin aja ke codingan, koordinatnya. Terus kalau saya sih kalau bikin poligon banyak diisusin jadi array ya. Saya juga itu tips buat kalian yang bikin fondasinya sebagai apa, satuan kecilnya bangunnya pakai poligon gitu. Kalau bikin fungsi yang langsung jadi misalnya kayak GL cube solid itu kan, itu bakal lebih dikit ya kodenya. Jadi itu boleh, itu bisa mempermudahkan juga. Tapi kalau disusun berdasarkan codingan poligon banyak ya pakai array aja. Seperti codingan pertemuan ke-8 ya, ada bikin pakai looping nantinya tuh kayak gini tuh kan, looping jadi gitu. Ya mungkin itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya, link codingannya di deskripsi ya guys.